Halo, selamat berjumpa. Kita akan bersama-sama dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan kode PNE 104, beban belajarnya 3 SKS, dan ini secara struktur ada di semester 6. Nah, tentu siapapun boleh mempelajari atau boleh menempuh mata kuliah ini selama sudah memenuhi persyaratan. Sebelum saya memberikan materi, saya akan menyampaikan deskripsi tentang mata kuliah ini. Oke, nih saudara, selanjutnya. Oh, ya. Nah, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Setelah saudara lulus mata kuliah ini, maka saudara harus menguasai konsep teoritis, metode sains, dan memformulasi penyelesaian masalah di bidang akuntansi dan bisnis. Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Jadi tingkat kompetensinya ini C6. Jadi artinya saudara harus mampu meng-create sesuatu. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini mendukung CPL nomor 3 yang menyatakan bahwa lulusan menguasai konsep teoritis ipteks dan memformulasi penyelesaian masalah prosedural dan mampu merancang, melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. Nah, coba kalau saudara perhatikan, CPL itu memiliki beberapa kompetensi yang dituntut, yaitu mampu merancang, mampu melaksanakan, mampu menganalisis, dan mampu menginterpretasikan. Itu di level CPL. Nah, kemudian mata kuliah ini dibebani kompetensi sampai pada mampu merancang. Untuk melaksanakan nanti akan dibebankan ke mata kuliah lain. Untuk mampu menganalisis juga dibebankan ke mata kuliah lain. Demikian pula untuk menginterpretasikan. Jadi sekali lagi, saudara hanya diharapkan mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal. Nah, ini tentu menjadi tugas akhir yang harus saudara selesaikan. Nah, untuk memiliki kompetensi ini, maka saudara harus mempelajari bahan-bahan kajian yang tentu setiap bahan kajian itu memiliki sub CPMK. Ya. Ada 7 sub CPMK yang dipelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, etika, dan plagiasi dalam penelitian. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan berbagai metode penelitian, baik kualitatif dan kuantitatif. Kemudian saudara mampu merumuskan permasalahan penelitian didasarkan pada fenomena atau riset gap atau theoretical gap dengan benar. Lalu kemudian yang keempat, mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian. Yang kelima, mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistem bermutu dan terukur. Lalu kemudian, saudara mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dengan sikap bertanggung jawab. Dan terakhir, saudara mampu merancang proposal. Jadi tolong diperhatikan, inilah kemampuan-kemampuan yang harus saudara miliki. Nah, kalau semua kemampuan ini saudara miliki, maka saudara bisa merancang proposal. Dan kalau saudara bisa merancang proposal, berarti saudara sudah berkontribusi sebagian dalam membentuk CPL. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana mempelajari materi-materi ini? Berikut akan disajikan analisis kompetensi untuk mata kuliah ini. Nah,
pada minggu pertama dan minggu kedua, itu saudara harus menuntaskan CPMK nomor 1. Setelah saudara mempelajari materi nomor 1 dan nomor 2, maka saudara diharapkan mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, etika, dan seterusnya. Lalu kemudian dilanjutkan pada minggu keempat, itu untuk mencapai sub CPMK yang kedua. Minggu kelima dan keenam, itu mampu merumuskan permasalahan dan seterusnya. Sama seperti rumusan yang sebelumnya. Nah, lalu pada pertemuan ketujuh, itu mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian. Dan biasanya secara umum kalender akademik di Universitas Airlangga setelah pertemuan yang ketujuh itu ada yang namanya ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita akan melanjutkan menyelesaikan sub CPMK nomor 5 pada minggu ke-8 dan 9. Lalu sub CPMK nomor 6 pada minggu ke-10 dan minggu ke-11. Dan pada minggu ke-12, 13, 14 itu saudara harus sudah menyelesaikan proposal penelitian. Jadi ini rancangan analisis kompetensinya, sehingga setelah saudara menyelesaikan pertemuan sampai dengan 14, diikuti dengan pertemuan yang berikutnya setelah 14 itu ada UAS. UAS itu nanti bentuknya tentu saudara menyelesaikan proposal. Maka saudara akan memiliki kompetensi seperti yang ada di kotak kuning itu. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah ini didesain dengan project based learning. Jadi saudara punya project untuk menyusun sebuah rancangan penelitian, dan hasil akhir yang diharapkan adalah saudara mampu merancang proposal penelitian. Ini RPS-nya, saudara-saudara. Kalau saudara lihat, CPL yang dibebankan tadi sama dengan tadi, lalu sub CPMK-nya atau CPMK dari mata kuliah ini adalah sama seperti tadi. Nah, lalu kemudian diteruskan dengan referensi. Jadi buku-buku yang harus saudara baca, itu ada bukunya Uma Sekaran, ada bukunya Cooper dan Schindler, ada Sugiono, Crosswell, dan juga tentu saudara dipersilakan untuk mencari referensi-referensi lain yang relevan, termasuk saudara bisa memanfaatkan resources yang ada di perpustakaan. Nah, jadi bahan kajiannya itu 7. Tadi sudah dirumuskan sub CPMK-nya. Jadi bahan kajiannya mulai dari pengetahuan, ilmu dan filsafat, serta metode sains, kemudian paradigma penelitian, perumusan masalah dan kajian teori, dan seterusnya, pengukuran, pengembangan instrumen, populasi dan sampel, jenis-jenis data, serta statistik dan analisis data, dan terakhir penyusunan proposal. Ini bahan kajian yang harus saudara selesaikan. Nah, selanjutnya ini diuraikan pertemuan secara rinci, termasuk tugas-tugas yang harus saudara selesaikan. Ya, nanti saya kira saudara bisa membuka silabus yang ada di Hebat yang sudah ditetapkan di sana, jadi persis seperti apa yang saya sampaikan ini. Oleh karena itu, saya tidak menjelaskan detail, cuma saya tunjukkan saja. Jadi minggu ketiga keempat, apa bahan kajiannya, apa sub capaian pembelajarannya, bentuk dan metode pembelajarannya, dan seterusnya. Ya, perhatikan tugas-tugas yang harus sudah selesaikan. 5 dan 6 sama. Ya, 5 dan 6. Kemudian 7 sama. Lalu kemudian ada evaluasi tengah semester. Mungkin nanti bentuknya saudara harus menyampaikan progress report dari proposal yang saudara kerjakan. Lalu kemudian 8-9 cocokkan dengan analisis kompetensi tadi, 10-11 dan 12-13-14 ini saudara ada kegiatan presentasi gitu ya. Jadi saya kira dalam 3 minggu ini nanti semua anggota kelas akan bisa melakukan presentasi terhadap proposal yang saudara buat.
Nah, oleh karena itu usahakan membuat proposal yang ringkas, terutama mengapa riset ini perlu dilakukan, apa fenomena yang saudara amati, apa riset gap yang saudara temukan, kemudian apa problem yang saudara teliti, bagaimana cara meneliti, dan cara menganalisisnya. Jadi proposal itu sampai pada bagaimana cara menganalisis data. Oke, ini tentang deskripsi mata kuliah beserta RPS yang merupakan map yang bisa saudara ikuti untuk belajar mata kuliah ini, sehingga selain di dalam acara tatap muka yang akan dilakukan bersama dosen, saudara juga bisa belajar kapanpun saudara mau, karena materi ini didesain secara lengkap di Hebat. Nah, ini portofolionya bagi dosen untuk menilai saudara. Nanti fair di sana ada persentasenya. Lalu kemudian di sini juga ada rancangan tugasnya, ya. Rancangan tugasnya ini tugas, terutama tugas yang ke-12, ya. Tugas yang ke-12 itu yang menyusun proposal penelitian. Ini panduannya, judul tugasnya, deskripsi tugasnya, metode pengerjaan tugasnya. Jadi silakan dilihat di sana. Ikuti saja langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka saudara akan menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Lalu kemudian bentuk dan format luarannya, perhatikan di sini. Jadi yang harus saudara kumpulkan adalah yang nomor 1, anotasi. Anotasi itu ringkasan jurnal yang saudara baca dengan menggunakan format tertentu. Lalu kemudian proposal yang ditulis dengan MS Word. Dan yang terakhir, saudara juga harus mengumpulkan slide PPT. Gitu ya. Dan saudara akan dinilai dengan poin-poin seperti ini. Jadi ada 3 poin yang akan dinilai. Ringkasan hasil kajian jurnal atau anotasi dengan bobot 20%. Kemudian kualitas proposal penelitian dengan bobot 30%. Dan yang terakhir, materi presentasi beserta kemampuan saudara mempresentasikan proposal yang saudara susun. Baik, itulah kira-kira materi dari deskripsi dari mata kuliah ini beserta panduan tugasnya. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan serius dan semuanya lulus dengan nilai yang sangat baik. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya. Gitu ya. Tetap semangat.